Berikut merupakan sintaks atau langkah-langkah yang terdapat dalam metode pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, ada persiapan. Kedua, pemberian rangsangan atau disebut juga stimulasi. Nomor 3, identifikasi masalah atau problem statement. Selanjutnya, nomor 4 yaitu pengumpulan data atau data collection. Yang nomor 5, pengolahan data atau data processing. Yang nomor 6 yaitu pembuktian atau disebut juga verification. Dan yang terakhir nomor 7 yaitu menarik kesimpulan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Marcella, Hadir, Bu. Amelia Dwi, Hadir. Mauda Vika, Hadir, Bu. Muhammad Satria. Hadir. Semuanya hadir ya, tidak ada yang izin untuk pagi hari ini. Ya, Bu. Oke anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semua membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke anak-anak, di antara kalian adakah yang masih ingat materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Pertemuan kemarin itu kita bahas terkait kegiatan ekonomi. bagus. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung tentang kegiatan pokok ekonomi. Nah, untuk sekarang kita akan lebih memperdalam apa sih yang dimaksud dalam kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi merupakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Silahkan kalian buka Google KS halaman 34 ya. Ya, Bu. Di sini telah menjelaskan pengertian dari kegiatan pokok ekonomi. Untuk kegiatan pokok ekonomi sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu konsumsi, distribusi, dan juga produksi. Lalu dari sini, adakah di antara kalian yang dapat memberi contoh dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut? Belum ada ya? Jadi, dari pengertian 3 tersebut, dapat diberikan contoh ketika saat teman-teman semua ini membutuhkan tas untuk sekolah. Teman-teman disebut sebagai konsumen karena menggunakan tas. Sebelumnya, tas tersebut digunakan, maka tas tersebut melalui tahap proses produksi yang disebut oleh produsen. Nah, tas tersebut akan sampai ke tangan kalian melalui agen-agen seperti toko yang disebut dengan distribusi atau distributor. Nah, untuk pengertian dari kegiatan konsumsi sendiri merupakan kegiatan menghabiskan, memakai, menggunakan, atau mengurangi nilai guna dari suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut juga dengan konsumen. Adapun contoh dari konsumsi yaitu pemakaian tas sekolah. Jadi, nilai guna dari tas sekolah sebagai alat untuk membawa buku dan perlengkapan sekolah lainnya dikatakan habis jika tas tersebut tidak dapat digunakan atau rusak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kegiatan konsumsi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu faktor lingkungan, harga diri, pendapatan, tempat tinggal, umur, dan juga jenis kelamin. Sekarang, di antara kalian, adakah yang bisa menjawab siapa pelaku dalam kegiatan konsumsi? Oh, belum ada ya. Jadi, pelaku dalam kegiatan konsumsi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga perusahaan, dan yang nomor 3 rumah tangga pemerintah. Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan produksi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan atau meningkatkan nilai guna
pada suatu barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun tujuan dari kegiatan produksi ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus untuk mendapatkan keuntungan. Contoh-contoh dari kegiatan produksi yaitu mengeksploitasi sumber daya alam seperti penggalian, pertambangan, lalu mengolah tanah, pertanian, perkebunan, melakukan jasa, misalnya perusahaan asuransi, dan lain-lain. Adapun faktor dari produksi yaitu faktor alam dan faktor turunan. Yang termasuk dari faktor asli yaitu faktor produksi alam dan juga tenaga kerja. Sedangkan untuk faktor produksi turunan meliputi faktor produksi modal dan juga kewirausahaan. Selanjutnya, jika sudah mengerti yaitu kegiatan ekonomi distribusi. Untuk menyampaikan barang atau jasa dari seorang produsen ke konsumen dengan cepat dan efisien, maka kita membutuhkan seorang agen atau lembaga yang disebut juga dengan distributor. Dari situ dapat diketahui bahwa pengertian distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Sedangkan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut disebut juga dengan distributor. Adapun distribusi memiliki tujuan untuk menyalurkan barang dengan cepat dari produsen ke konsumen. Penyaluran barang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu distribusi secara langsung dan juga distribusi secara tidak langsung. Contoh dari distribusi secara langsung yaitu dalam kehidupan sehari-hari, petani sayur atau petani buah-buahan yang langsung menjual hasil produksinya ke tangan konsumen atau masyarakat tanpa melalui perantara. Sedangkan untuk distribusi tidak langsung memiliki contoh pabrik handphone yang menghasilkan handphone tidak menjualnya secara langsung konsumen, akan tetapi melalui perantara yang disebut juga agen atau toko-toko. Pihak-pihak yang disebut dengan distributor antara lain agen, grosir, pedagang eceran, maklar, eksportir, dan juga importir. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Ya, silakan Amelia. Saya Bu, saya izin bertanya, apa kaitannya kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus Amelia. Nah, dari pertanyaan Amelia, adakah di antara kalian yang ingin menjawab atau menanggapinya? Saya, Bu. Ya, silakan Maulida. Jadi, kaitannya antara kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi yaitu suatu barang yang dihasilkan oleh kegiatan produksi akan disalurkan ke konsumen melalui kegiatan distribusi, sehingga konsumen dapat memakai dari barang dan nilai jasa tersebut. Terima kasih. Give applause pada Maulida. Benar sekali ya jawaban Maulida. Jadi kegiatan ekonomi antara konsumsi, distribusi, dan juga produksi itu saling berkaitan. Jika di antara kegiatan tersebut terhambat, maka akan menghambat kegiatan yang lainnya. Bagaimana Amelia? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu, terima kasih. Baik, untuk memperdalam materi pada hari ini, silahkan kalian berkumpul ke kelompok yang telah minggu lalu kita buat. Berikut Ibu akan memberi LKPD untuk kalian untuk dikerjakan bersama dengan kelompok kalian dengan catatan kalian boleh membuka literatur lainnya melalui buku ataupun media internet. Berasa diskusi kalian sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya ke depan.
Saya Amelia, perwakilan dari kelompok 1, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis kegiatan ekonomi. Analisis yang pertama yaitu kegiatan ekonomi konsumsi. Pada gambar, manusia berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi distribusi. Pada gambar termasuk distribusi langsung, yaitu pedagang bakso yang langsung menjual bakso secara langsung tanpa perantara. Pedagang bakso langsung menjual bakso keliling desa dengan menggunakan gerobak. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi produksi. Pada gambar yaitu kegiatan membuat sepatu untuk dijual dan menghasilkan keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 1 sangat bagus. Jadi pada materi hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa kegiatan pokok ekonomi yang meliputi distribusi, konsumsi, dan juga produksi itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu dari kegiatan ekonomi tersebut terhambat, maka juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang lainnya. Waktu pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan kalian belajar pada halaman 50 untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Bu.